Karena masih banyak teman-teman yang request laptop budget entry level, kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop entry level dari Acer. Laptop ini kalau secara spek di atas kertas sepertinya cocok buat kita yang butuh laptop untuk kuliah, sekolah, ataupun buat manage toko online. Apalagi buat kita para orang tua yang mungkin sedang cari laptop buat anak sekolah. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bahwa kita akan bahas sebuah laptop entry level dari Acer, yaitu Acer Travelmate B3 dengan kode TMB31131. Laptop yang compact ini hadir dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Celeron N4020, RAM 4GB DDR4 single channel 2,4 GHz, storage NVMe 256GB, integrated GPU Intel UHD Graphics 600 dengan shared memory sebesar 1 GB, layar TN panel 11,6 inci 6 bit dengan resolusi 1366x768 dan refresh rate 60 Hz. Kalau untuk urusan desain, satu hal yang menarik buat Pichel adalah bentuknya. Laptop ini hadir dengan bentuk yang simple dan juga polos. Nggak ada yang aneh-aneh di sini, karena memang laptop ini ditujukan untuk fungsionalitasnya. Dibalut dengan warna hitam yang dinamakan Acer sebagai shell black, menjadikan tampilannya ini bisa masuk ke segala usia. Walaupun tampilannya polos, tapi material plastik dan karet yang digunakan di laptop ini sudah memiliki sertifikasi yang nggak main-main dan juga nggak lazim ada di laptop, yaitu ASTM F96316 dan juga ULIEC 609501 Toy Safety Standard. Jadi pas Pichel cek, ini tuh rupanya adalah sertifikasi yang biasanya ada di mainan-mainan kelas atas, dan ini tuh memastikan bahwa laptop ini tuh bebas dari bahan-bahan berbahaya dan juga resiko bodi nyetrum. Ayo, siapa yang coba pernah kesetrum sama bodi laptop? Dan juga bukan hanya aman dari segi materialnya aja, namun juga kuat. Karena memang laptop ini sudah ditemani dengan standar militer MIL STD 810G, sehingga tahan guncangan dan juga sederet fitur pelindung lainnya. Secara dimensi, laptop ini hadir dengan dimensi 29,5 x 21,5 cm, dengan ketebalan 2,95 cm, dan beratnya sendiri adalah 1,4 kg. Sekarang kita fokus ke masing-masing areanya. Mulai dari panel depan, ini tuh memiliki finishing yang cukup kesat sehingga memudahkan kita dalam memegang laptopnya. Ada juga logo Acer di sisi sebelah kanan atas dan juga sebuah LED indikator untuk baterai dan juga Wi-Fi di sisi kiri atas. Jadi contohnya kalau kita terkoneksi kepada jaringan, maka LED indikator ini akan hidup berwarna hijau. Dan kemudian di sekeliling panel depannya terdapat bahan campuran karet yang menjaga dari benturan. Kalau kita masuk ke bagian dalam, ini tuh terdapat material beserta finishing kesat yang sama baik di area bezel layar dan juga area sekitar keyboard. Hanya ada stiker Intel Inside di sisi kiri dan juga logo Travelmate B di sisi sebelah kanan. Sedangkan di bagian bawah laptop, masih dengan material dan juga finishing yang sama, terdapat sebuah kaki-kaki karet panjang di bagian atas dan juga dua kaki karet kecil di bagian bawahnya. Ada juga dua buah lubang nih untuk keluarnya air jika kalau misalnya tiba-tiba kenapa-kenapa tumpah di area keyboard, dan juga ada sebuah tombol kecil untuk memutus koneksi baterai sementara. Sedangkan untuk I/O port di laptop ini tuh terletak di sisi kiri dan juga kanan laptop. Mulai dari sisi kiri terdapat satu port charger, satu HDMI port, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, micro SD card reader, satu USB Type-C with DC input yang juga support charging dan juga DisplayPort. Kemudian ada juga baterai indikator yang akan menyala berwarna orange saat mengisi daya dan juga berwarna biru jika baterai sudah terisi penuh. Dan terakhir ada 1 GB Ethernet port. Kalau di sisi kiri terdapat Kensington lock, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, combo audio jack dan juga tombol power. Dengan port sebanyak ini sih sudah lebih dari cukup ya untuk ekspektasi Pichel, apalagi mengingat ini tuh laptop hadir dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan laptop-laptop yang ada pada umumnya. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan panel layar TN berukuran 11,6 inci dan memiliki resolusi 1366x768 dengan refresh rate 60 Hz. Layarnya juga sudah dilengkapi dengan fitur Comfy View dari Acer, sehingga memastikan layarnya itu tidak memiliki pantulan cahaya berlebih. Ini tuh layaknya kayak glossy-glossy finish tuh yang gampang memantulkan cahaya. Jadi layarnya itu mirip kayak matte finish gitu. Dan panel layar yang digunakan itu berasal dari Cimei Innolux dengan kode N116BGE EA2 atau CMN1132.
Panel layar ini sendiri tuh memiliki kontras rasio sebesar 500:1 dengan tingkat kecerahan sebesar 220 nits. Kalau urusan akurasi warna sih ini tuh hanya memiliki 47% NTSC rasio dan juga 66% sRGB dan 49% Adobe RGB. Ya nggak usah berharap banyak lah untuk akurasi warnanya, secara memang ini bukan ditujukan bagi para profesional yang memang membutuhkan layar akurasi tinggi. Untuk membalut layarnya, terdapat bezel layar yang cukup besar nih ya. Kalau kalian bisa lihat di sini bahwa ukurannya itu adalah 1,8 cm di sisi kiri dan juga kanan, 2 cm di sisi atas, dan juga 4 cm di sisi bawah. Dan di bagian bawahnya ini juga terdapat sebuah logo Acer dengan warna keabu-abuan. Dan juga di bagian engsel layarnya terdapat 2 buah engsel yang kokoh dan mendukung kemiringan layar hingga 180 derajat. Engselnya ini tuh juga bisa kita buka dengan satu jari aja, walaupun agak sedikit terangkat di bagian awalnya. Untuk urusan input device, laptop ini juga memiliki device yang reliable dan juga sangat nyaman untuk digunakan harian. Mulai dari keyboard, ini masih mempergunakan tipe chiclet, namun ada yang spesial di sini, yaitu Acer TravelMate B3 ini sudah mempergunakan anchored key design, di mana masing-masing key-nya ini tuh terpasang secara mekanik. Sehingga ini akan membuat masing-masing keycaps-nya ini sulit tercabut dan jadinya nggak perlu khawatir lagi akan bakal dicongkel oleh teman-teman ataupun anak-anak sekalian. Secara ukuran sih nggak ada yang masalah, travel distance-nya ini cukup oke, feedback yang dihasilkan pun juga sangat enak, dan ukurannya juga masih normal, jadi nggak akan khawatir buat kita yang memang memiliki jari-jari yang cukup besar seperti Pichel kayak begini nih. Dan bisa dipastikan bahwa buat kita yang doyan ngetik, dijamin bakal ketagihan banget deh sama laptop ini. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya backlight, sehingga akan kesulitan buat kita yang sering mengetik pada kondisi area minim cahaya. Dan beralih kepada touchpad-nya, ini tuh terdapat sebuah touchpad yang posisinya agak sedikit menjorok ke kiri, dan ini memiliki ukuran 10 x 5,6 cm. Di touchpad-nya ini tidak terdapat tombol fisik ya, jadi untuk klik kiri dan klik kanannya, sehingga kita harus feeling nih untuk pemakaian klik kiri dan juga klik kanannya. Walaupun begitu, touchpad-nya sudah support akan smart gesture, sehingga akan memudahkan kita dalam navigasi, terutama untuk di Windows ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau kita mau nonaktifkan akan fitur touchpad-nya, kita bisa tekan tombol F8. Untuk performa, laptop Acer TravelMate B3 ini ditenagai oleh prosesor entry level dari Intel, yaitu Intel Celeron N4020, yang memiliki arsitektur 14 nanometer. Prosesor ini secara desain hanya memiliki 2 inti fisik dan tanpa inti virtual, dan juga desain TDP-nya itu adalah 6 watt yang artinya hemat daya dibandingkan dengan prosesor Kode U yang rata-rata TDP-nya tuh di 15 watt. Untuk frekuensinya sendiri, laptop ini memiliki base frekuensi di 1,1 GHz dan mendukung Intel Dynamic Acceleration atau IDA yang bisa di-boost frekuensinya hingga 2,8 GHz. Nah, kita akan uji nih performanya dengan serangkaian aplikasi benchmark seperti biasa. Yang pertama yaitu Cinebench R20, dan Acer TravelMate B3 ini mendapatkan skor sebesar 239 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 1 jam 32 menit. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 2206 untuk esensial, 1975 untuk productivity, dan 350 untuk digital content creation. Dan secara rata-rata, skor PC Mark 10-nya adalah 825 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini menggunakan integrated GPU Intel UHD Graphics 600 yang memiliki shared memory sebesar 1 GB. Memori ini sendiri akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Dan untuk melihat performa dari GPU-nya, kita akan coba jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya laptop ini nggak berhasil menjalankan 3D Mark Time Spy. Kemudian pada saat kita coba turunkan dan kita tes mempergunakan Firestrike, maka laptop ini tuh ya bisa mendapatkan graphics score sebesar 75, dan physics score sebesar 1266. Namun sayangnya secara combine score, total skornya tetap 0.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dengan spek GPU seperti ini dan juga CPU-nya gitu ya, Pichel sih mengharapkan setidaknya gamenya jalan aja dulu deh. Nggak usah berharap di atas 60 FPS. Dan palingan kita akan turunkan settingnya dan juga resolusinya ke paling terendah sebisa mungkin. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 800x600 dengan setting normal, average frame rate di 4,1 dengan maksimum 8,4 dan minimum 0,1 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, game ini tidak berhasil dijalankan. Untuk PUBG Lite karena sudah mau dimatikan gamenya, jadi kita ganti gamenya dengan Apex Legends. Dan dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 2,0 dengan maksimum 3,9 dan minimum 0,3 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini juga tidak berhasil dijalankan. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 3,0 dengan maksimum 4,8 dan minimum 0,4 FPS. Untuk Valorant dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 16,8 dengan maksimum 33,9 dan minimum 0,3 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, game bisa dijalankan namun pada waktu memulai pertandingan malahan widescreen, alias nggak jalan. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 19,1 dengan maksimum 51,8 dan minimum 0,2 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 8,9 dengan maksimum 11,3 dan minimum 4,1 FPS. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest, average frame rate di 10,8 dengan maksimum 30,3 dan minimum 2,7 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil menjalankan project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 1 jam 42 menit 40 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara hasil benchmark sih bisa terlihat ya, bahwa kemampuan laptop ini tuh terbatas pada kemampuan produktivitas ringan seperti Office, browsing, dan juga beberapa hal simple lainnya. Ketika kita jalankan seperti rendering gitu ya, kelihatan banget bagaimana performanya dari laptop ini. Ini tuh nggak mampu mengikuti akan permintaan tersebut. Hal ini maklum, karena memang laptop ini ditujukan bagi kita, para pelajar, ataupun para pekerja harian yang memang tidak membutuhkan performa yang tinggi. Sebenarnya bagus juga nih, kalau kita buat kasih anak kita, at least kita yakin bahwa ini nggak bisa jalanin game. Selanjutnya untuk urusan pendinginan, Acer Travelmate B3 ini tuh mempergunakan passive cooling sehingga tidak terdapat kipas sama sekali di dalam laptopnya. Hanya terdapat sebuah plat tembaga yang menutupi akan prosesor dan juga modul RAM-nya. Dan kemudian panas itu akan ditransfer di bagian bawah dari laptopnya, tepatnya di sisi kiri dari laptopnya. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian dalam ruangan dengan suhu sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius dan tanpa mempergunakan cooling pad pada laptopnya. Dan dalam keadaan idle, CPU usage dalam laptop ini tuh berada di rentang 3 hingga 5% dan menggunakan daya rata-rata 2,3 watt dengan suhu rata-rata 45 derajat Celcius. Dan frekuensinya juga berada di rentang 0,7 hingga 0,8 GHz dan sesekali spike ke 2,7 GHz. Kemudian pada saat kita stress test dengan AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini tuh naik ke 2,7 GHz dan daya yang naik tuh hingga ke 8,2 watt dan temperaturnya hingga 72 derajat Celcius. Beberapa detik kemudian laptop langsung throttling dan frekuensinya turun dan stabil di 2,4 GHz dengan daya yang stabil di rata-rata 6,4 watt dan juga suhunya di 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu bodi laptopnya sendiri pada area keyboard tuh sekitar 37 hingga 39 derajat Celcius, dan bagian bawahnya berkisar antara 41 hingga 43 derajat Celcius di sisi kiri, dan 37 hingga 38 derajat Celcius di sisi kanan. Hal ini disebabkan oleh karena di sisi kiri terdapat transfer panas dari plate tembaga yang Pichel sudah jelaskan sebelumnya. Di bagian audio, Acer Travelmate B3 ini memiliki speaker yang terletak di atas keyboard, dan ini tuh menghadap ke atas. Suara yang dihasilkan ini tuh tergolong cukup kecil dan juga kurang lantang. Saat kita tes di volume maksimal, speaker internal ini menghasilkan suara rata-rata 72,7 desibel dan maksimal 78,9 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari laptop Acer Travelmate B3.
Di bagian webcam terdapat sebuah kamera yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto sebesar 0,9 megapiksel atau 1280 x 720 pixel. Dan untuk mendampingi webcamnya terdapat sebuah LED indikator berwarna hijau di sebelah kirinya. Dan juga sebagai tambahan keamanan, terdapat juga sebuah privacy cover untuk webcamnya yang bisa kita atur secara manual. Hal ini akan sangat membantu banget nih buat kita yang concern terkait dengan masalah privacy. Dan buat kita yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Travelmate B3. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop Acer Travelmate B31131. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan hasilnya cukup terang karena memang pixel ada di sumber cahaya di seberang sana. Muka juga terlihat natural, tidak terlalu overexposure, kulit juga bagus, dan ada 2 mikrofon di sini, jadi harusnya suara juga bagus. Kita lihat nanti aja. Itu aja palingan, thank you. Di bagian konektivitas, laptop ini sudah dilengkapi dengan chip dari Intel, yaitu Intel Wireless AC9560 yang support 802.11ac dan bekerja pada dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Wi-Fi chip ini juga sudah ditemani oleh Bluetooth versi 5.1. Namun kalau teman-teman lebih nyaman pakai kabelan ya, bisa juga karena tadi di bagian port sudah bisa jelaskan bahwa ada port Ethernet dan modulnya ini sendiri tuh dari Realtek yaitu RTL8168/8111 yang sudah mendukung akan gigabit Ethernet. Di bagian baterai terdapat baterai dengan jenis lithium ion dan kapasitas 47.880 mWh yang berada di bagian dalam dari laptopnya. Baterai ini sendiri tuh diklaim bisa bertahan hingga 12 jam menurut Acer di websitenya. Namun saat kita tes dengan normal load, yaitu dengan memainkan video YouTube secara terus-menerus dan juga maximum brightness, laptop ini bisa bertahan hingga 13 jam 16 menit. Kalau kita pakai medium brightness, maka ini tuh bisa bertahan lebih dari 15 jam, sekitar 16 hingga 17 jam kalau dalam pengujian pixel. Dan saat kita stress test menggunakan AIDA 64 dengan full load dan juga maximum brightness, laptop ini tuh masih dapat bertahan selama 8 jam 27 menit. Untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki spesifikasi yaitu 19 volt 2,37 ampere. Sehingga total dayanya sendiri adalah 45 watt. Dan kalau kebetulan kita nggak bawa charger, maka bisa kita gunakan USB Type-C yang ada di sisi kiri dari laptopnya. Dan dari hasil pengetesan pixel, baterai laptop ini bisa terisi penuh mempergunakan charger bawaannya dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 12 menit, dalam keadaan laptop tidak digunakan. Dan kalau untuk Type-C-nya sendiri, itu tergantung dayanya ya. Kalau kita bisa deliver 45 watt, maka rentang waktunya akan relatif sama. Tapi kalau wattnya lebih rendah, maka bisa lebih lama lagi pengisian dayanya. Terakhir untuk upgrade, laptop ini memiliki keterbatasan dari sisi upgrade. Dari sisi memori, tidak ada slot memori yang tersedia dan juga 4 GB RAM yang ada pun ini sudah integrated, sehingga nggak ada lagi ruang untuk upgrade dalam RAM-nya. Dan kalau untuk bagian storage, hanya ada satu slot M2 NVMe ukuran 2280 yang saat ini sudah terpasang 256 GB. Jadi kalau kita mau upgrade, opsi kita ya cuma mengganti yang ada kapasitas yang lebih tinggi. Namun concernnya adalah harga M2 NVMe yang memang terkenal mahal. Di bagian networking sih sebenarnya bisa kita upgrade. Jadi contohnya ke Wi-Fi 6, pakai chip Intel AX200 biar dapat koneksi yang lebih kenceng. Tapi dengan catatan bahwa router di rumah kita ataupun tempat yang kita pakai gitu ya, sudah support interface yang sama. Selebihnya nggak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Acer Travelmate B31131 ini merupakan laptop yang menjawab kebutuhan saat ini. Dengan tuntutan kelas online menjadikan laptop Acer ini adalah pilihan yang menarik. Dengan desain dan juga build quality yang memfokuskan pada daya tahan, sertifikasi keamanan, dan juga pemakaian yang ergonomis, menjadikan kita nggak perlu lagi khawatir laptopnya bakal gampang rusak, apalagi kalau dipegang sama anak-anak. Yang menarik lagi sih sebenarnya kemampuan baterainya yang bisa bertahan secara klaim hingga 12 jam. Walaupun Pichel bisa dapat lebih dari 13 jam dalam pengetesan browsing di maximum brightness. Jadi cocok juga nih buat kita para penikmat multimedia yang sering menonton contohnya Netflix ataupun Disney Plus on the go, satu hari tanpa perlu khawatir lagi untuk colok-colok listrik. Di sisi lain, memang performa yang ditawarkan nggak bisa seagresif dari laptop-laptop productivity yang banyak di pasaran. Karena memang laptop ini ditujukan untuk kemampuan productivity basic seperti office, browsing, dan juga kerjaan ringan lainnya. Untuk urusan harga, laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 4,9 juta. Namun pas Pichel cek di toko online, laptop ini dibanderol dengan harga 5,3 juta.
Biasa sih ini, gara-gara supply and demand, jadinya harga pada kedongkrak naik semua. Untung aja stoknya nggak goib. Tapi harga yang ditawarkan ini sebenarnya sih masih reasonable banget lah untuk laptop seperti ini. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan laptop Acer Travelmate B31131. Dan buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share ke teman kalian. Tapi kalau kalian suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Dan kalau kalian mau, kalian bisa langsung masuk juga ke website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game bisa juga kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game, atau untuk kalian yang penasaran tentang kondisi ataupun video di belakang layar dari Pical, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Lumayan nih buat anak sekolah nih. Asik.